Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sewajibnya bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena itu adalah syukur terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi juga membuktikan syukurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih nama Allah. Yang akan kita bahas adalah satu nama saja, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak. Dan dengan waktu yang sempit ini tidak mungkin kita untuk membahas semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang akan kita bahas pada sore hari ini nama Allah, Allah. Nama Allah, Allah. Dan juga nama Al-Ilah, karena Allah dan Al-Ilah memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Sebelum kita membahas makna dari nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan sedikit muqaddimah bahwasanya di antara atau rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan termasuk di antara iman kepada Allah, termasuk di antara iman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifatnya. Jadi seseorang bisa dikatakan dia beriman kepada Allah, yang pertama dia harus beriman akan adanya Allah. Yang kedua, dia beriman kepada rububiyahnya Allah, di mana Allah itu menciptakan, mengatur, berkehendak dan merajai alam semesta ini. Yang kedua, beriman akan uluhiyahnya, akan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat
satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu zatnya memiliki nama-nama yang indah, yang terkandung di dalamnya makna yang agung, dan juga zat Allah tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna, jauh dari kata kurang dan cacat, jauh dari kata kurang dan cacat. Dan mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan ilmu yang paling utama. Kenapa ilmu yang paling utama? Karena yang akan kita ketahui adalah zat yang paling sempurna. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu atau pengetahuan tentangnya adalah pengetahuan yang paling utama. Karena yang akan kita ketahui adalah zat yang paling utama, zat yang paling sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan hanya kepemilikan Allah saja nama-nama yang indah itu. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasannya tawassul terbaik. Tawassul itu apa sih? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul terbaik adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana caranya? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyertakan nama-nama Allah. Misalnya, kita ingin meminta rizki. Kita ingin meminta rizki. Maka, kita meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Setelah kita melihat Al-Quran, melihat hadis-hadis Nabi yang sahih, Allah memiliki nama Ar-Razzaq, memiliki nama Ar-Razik. Maka kita berdoa dengan nama tersebut. Ya Razik urzuqni, Ya Razzaq urzuqni. Kita menginginkan ilmu, Allah memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui. Ya Alim alimni. Maka doa yang disertakan di dalamnya nama-nama Allah, doanya akan lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa mengetahui nama-nama Allah? Hanya dua cara untuk kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah itu. Bisa dengan dua cara saja atau dengan dua jalan. Yang pertama dengan Al-Quran, dan yang kedua dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya hanya dari dua jalur, jalur Al-Quran dan jalur As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Selain itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita sedang apa? Sedang membahas apa? Sedang membahas tentang zat Allah. Siapa yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah? Siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Tidak ada. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Berarti kalau kita ingin mengetahui tentang Allah,
ingin mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka kita tidak ada jalur, tidak ada cara lain kecuali apa? Allah sendiri yang mengabarkan tentang dirinya. Allah mengabarkan tentang dirinya yang pertama di mana? Di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan apa yang Allah firmankan secara langsung. Bagaimana sampai kepada Nabi Muhammad? Melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang merupakan firman Allah, dan kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabat sampai kepada kita sekarang. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, kita akan mengetahui nama dan sifat Allah dari hadis Nabi yang sahih. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan Nabi, apa yang keluar dari lisan Nabi SAW yang berkaitan tentang Allah merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm. Tidaklah apa yang diucapkan itu adalah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kan tapi apa? Apa yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Nabi tidak seenaknya berbicara tentang Allah. Apa yang Nabi utarakan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, yang Nabi ajarkan adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi wajib untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah dan Al-Ilah. Allah dan Al-Ilah. Tentunya semua kita, semua yang beriman kepada Allah, yang mengaku muslim pasti tahu lafaz Allah. Kalau kita dengar lafaz Allah, maka tertuju kepada suatu zat yang sempurna, suatu zat yang tidak ada cacat dan kurang. Dan itu semua insya Allah dari kecil, anak kecil sampai besar, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki, pasti pernah mengucapkan lafaz apa? Lafaz Allah. Tapi lafaz Allah itu bukan hanya sekedar lafaz, bukan hanya sekedar nama. Berbeda dengan apa? Dengan nama kita, nama yang disandang oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia. Misalnya namanya Bagus. Harusnya kan apa? Orang tuanya, biasanya orang tua kalau menamakan anaknya itu mengharapkan sesuatu dari nama tersebut. Adalah suatu bentuk optimis supaya anaknya nanti ya tidak jauh dari namanya lah. Misalnya dikasih nama Bagus, harapannya apa? Anaknya bagus. Tapi la qadarullah, ternyata apa yang dilakukan anaknya apa? Apa yang dilakukan anak tadi tidak bagus. Namanya bagus. Namanya Ahmad. Namanya apa? Ahmad. Ahmad itu apa? Yang terpuji. Tapi apa yang dilakukan bukan sesuatu yang terpuji. Yaitu manusia. Namanya hanya sekedar nama. Alhamdulillah kalau ternyata namanya atau apa yang dilakukan orang tadi sesuai dengan namanya. Misalnya namanya Ahmad. Ternyata apa yang dilakukan adalah sesuatu yang terpuji, Masya Allah. Tapi terkadang tidak seperti itu. Tapi tidak mengapa. Nama itu adalah suatu harapan. Harapan orang tua kepada anaknya, kelak nanti dia akan menjadi orang yang tidak jauh dari namanya. Makanya kita diperintahkan untuk mencari nama yang bagus-bagus untuk anaknya.
Nama Allah tidak hanya sekedar nama. Nama Allah itu mengandung makna yang agung dan juga mengandung kepada suatu sifat. Nah, ini apa namanya? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama Allah mengandung kepada sifat. Setiap nama Allah mengandung kepada suatu sifat. Ini yang harus kita pegang bersama. Misalnya Allah tersifati dengan sifat As-Sami, Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar. Tadi kita katakan setiap nama mengandung sifat. Berarti nama As-Sami menunjukkan kepada sifat As-Sama'. Apa itu sifat As-Sama'? Sifat mendengar. Allah maha mendengar, dialah yang tersifati dengan sifat mendengar. Setiap nama mengandung sifat, tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat tidak mengandung kepada suatu sifat, suatu nama. Jadi setiap nama mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Sifat Allah tidak mengandung nama Allah, tapi nama Allah mengandung sifat Allah. Makanya nama Allah itu adalah sesuatu menunjukkan kepada suatu kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah sangatlah banyak. Kalau ingin kita mentelaah di dalam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah. Nama Allah, Allah. Nama Allah atau Al-Ilah memiliki kekhususan. Memiliki kekhususan. Yang pertama, nama ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah saja. Nama ini tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah saja. Misalnya, kalau kita ingin, misalnya ada seorang kiai dihormati, tapi mungkin pengikutnya berlebihan dalam menghormati sehingga dikasih nama Allah. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh kita memberikan nama Allah ini kepada selain Allah? Karena dalam bahasa Arab Allah itu artinya al-ma'luh. Apa? Al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa? Yang disembah. Berarti kalau kita memberikan nama ini kepada selain Allah, sama saja kita mengatakan bahwasanya orang tadi boleh untuk disembah. Karena artinya seperti itu, yang disembah. Dan kita mengetahui bersama, dan itu kita ikrarkan, la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang berhak disembah itu satu. Tuhan banyak. Tuhan banyak atau sedikit? Tuhan banyak atau satu? Hah? Tuhan itu ada banyak atau satu? Ada banyak. Masing-masing apa? Masing-masing agama mengakui Tuhannya sendiri. Ada yang menuhankan apa? Patung, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan binatang ini, ada yang menuhankan ini. Tapi dari banyaknya Tuhan yang ada, yang berhak disembah itu cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna yang benar la ilaha illallah itu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Bisa difahami ya? Kan Tuhan itu banyak. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti apa?
Tuhan-Tuhan yang ada semuanya itu Allah. Karena kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, nah, semua Tuhan ini nggak ada yang berhak disembah. Semua Tuhan yang banyak tidak ada yang berhak disembah. Sapi nggak berhak disembah, pohon nggak berhak disembah, batu nggak berhak disembah, apalagi jin nggak berhak disembah, malaikat tidak berhak disembah, api yang menyembah api tidak berhak disembah, kecuali, nah kita kecualikan hak sembah itu kepada satu zat, apa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang benar. Masa jangan sampai kita salah mengartikan makna la ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang lain, bahwasanya nama Allah adalah nama yang selalu tersambung di dalam zikir-zikir, yang selalu tersambung di dalam banyak zikir. Selalu ada, selalu disebutkan di dalam banyak zikir. Contohnya tahlil. Tahlil itu apa? Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada Allahnya? Ada nama Allah? Ada. La ilaha illallah. Apakah ada nama As-Sami? Tidak. Tapi yang disebutkan Allah. Kemudian di dalam takbir mengucapkan Allahu Akbar, ada nama Allah. Kemudian tahmid mengucapkan Alhamdulillah, ada nama Allah juga di akhir. Mengucapkan tasbih Subhanallah, ada juga nama Allahnya. Kemudian mengucapkan hauqalah. Hauqalah itu kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ada nama Allahnya? Ada. Kemudian kita mengucapkan istirja. Apa istirja itu? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nama Allahnya? Ada nama Allah? Ada. Dan juga kita mengucapkan bismillah, basmalah. Ada nama Allahnya. Nah, ini yang menjadi salah satu keistimewaan dari nama Allah. Banyak disebutkan di dalam disebutkan di dalam banyak zikir, disebutkan di dalam banyak zikir. Zikir yang selalu kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, bismillah, di saat kita ingin melakukan suatu hal. Nah, kemudian keistimewaan yang lainnya adalah nama Allah adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nama Allah adalah nama yang paling banyak di dalam nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran lebih dari 2200 kali nama ini disebut. Berapa? 2200 kali. Lebih dari 2200 kali nama ini disebut. Nah, mumpung Ramadan, mungkin ada yang mau membuktikan jumlah atau ingin mengetahui jumlah pasti dari nama Allah di dalam Al-Quran berapa kali disebut. Sambil baca, ketemu nama Allah, kasih terus 1, terus 2, terus 3, terus 4. Terus mungkin ada ingin membuktikan jumlah tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kekhususan nama Allah. Kekhususan nama Allah. Adapun makna sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita singgung sedikit tentang makna Allah, yaitu adalah al-ma'luh. Allah adalah al-ma'luh, yang disembah. Yang disembah.
Adapun makna nama Allah Subhanahu wa taala yang yang makna yang mencakup, dari segala sisi tentang nama Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ibnu Abbas? Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat yang junior. Tapi sekalipun beliau adalah sahabat yang junior, Nabi SAW pernah mendoakan kebaikan untuknya. Bagaimana doanya? Nabi berdoa kepada Allah untuknya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia akan ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah dia ilmu tafsir. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Jadilah sahabat Ibnu Abbas ahli tafsirnya para sahabat. Di antara ahli tafsirnya para sahabat. Kalau kita buka buku tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan akan banyak mendapatkan tafsiran-tafsiran sahabat Abdullah ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas? Beliau mengatakan, Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki atau yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu makna dari kalimat Allah. Kalimat yang mungkin sering kita sebut. Tadi kita katakan nama Allah itu bukan hanya sekedar nama. Dia mengandung kepada makna yang agung. Menunjukkan kepada suatu sifat. Dan nama Allah ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Maknanya apa? Adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Nama Allah menunjukkan kepada suatu sifat. Sifat apa? Sifat al-uluhiyah. Sifatul uluhiyah, sifat disembah. Menunjukkan kepada suatu sifat kepada sifat al-uluhiyah, yaitu disembah. Al-uluhiyah. Dan sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna, tidak ada kurang dan cacat. Kalau ada sesuatu yang menjadikan sifat Allah kurang atau cacat, maka harus disingkirkan sesuatu tadi. Tadi. Dari nama Allah atau dari makna yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang nama Allah menunjukkan kepada dua perkara. Perkara yang pertama adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam perkataannya dzul uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Siapa yang berhak untuk disembah? Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hak sembah itu siapa? Hak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan baginya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak boleh disembah, tidak boleh disembah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluk yang lain, dan tidak boleh menyembah Allah dengan menyembah yang lain. Kenapa? Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi dari bahwasanya Allah itu disembah, Allah itu tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan-tandingan. Kalau kita katakan, kalau ada orang yang ternyata menyembah Allah dan menyembah yang lain, berarti sama saja dia mencederai kesempurnaan sifat Allah al-uluhiyah.